عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha dari Allah SWT. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta anahnya, sehingga kita sama-sama pada saat ini bisa sama-sama kumpul di masjid yang mubarak ini untuk mengkaji dan mempelajari kitabnya para ulama. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai membaca kitab, kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita bacakan menjadikan salah satu wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-adil ya walidatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم خصوصا عبد القادر الجيلاني وخصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ أبو الدين ابن حجر العسقلاني وشيخ نووي البنداني وجميع أشياخ من مدرسة القدسية ومن معهد دار العلوم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. أمن تذاكر الجيران بذي السلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب. بلغ مقام واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. بلغ مقام واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب ذي ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب
بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. المقالة الثانية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما من عبد رزقه الله عشر خصال إلى آخره. Qala Abu Bakar As-Siddiq telah berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa setianya beliau, sehingga ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, satu-satunya orang yang mendampingi Rasulullah hijrah bareng kepada baginda Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga waktu Rasulullah mau hijrah, mau udah berangkat hijrah ini, ketika berjalan dan masuk ke Gua Thur, itu Abu Bakar bersihin dulu, guanya dibersih-bersihin. Sehingga di situ ada singkat cerita, ada ular, yang ular tadi menurut riwayat nunggu kepingin ketemu Rasulullah beribu-ribu tahun, bukan bertahun-tahun tapi ribuan tahun. Ular ini nunggu kepingin melihat kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad. Ketika sudah dibersihin sama Abu Bakar, semua ada dibersihin, ada satu lubang yang belum kecek, dan Abu Bakar menutupi pandangan ular itu untuk melihat Nabi. Ada yang mengatakan kalajengking, tapi yang saya baca itu ular. Sehingga ular itu merasa ya ditutupin kan terganggu. Wah, ketika terganggu oleh Abu Bakar, dipatok tuh Abu Bakar, dipatok sama ular, dipatok, sehingga Abu Bakar tuh panas dingin. Ya ularnya ular berbisa, ular Arab tuh beda sama ular kita ya. Ular Arab tajam, sehingga Abu Bakar menggigil. Dan ketika Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar, tidak terasa namanya orang sakit, meneteslah air mata dari Sayyidina Abu Bakar, jatuhin tuh ke wajah Rasulullah, sehingga Rasulullah kaget banget. Rasulullah nanya, Abu Bakar kamu sedih? Enggak ya Rasulullah, kali kamu sedih ninggalin Mekah, kita berangkat ke mana? Yasrib waktu itu, namanya belum Madinah, Yasrib. Kata Abu Bakar, enggak. Kenapa kamu nangis? Kakiku ya Rasulullah disengat, digigit ular. Nah, ketika sudah ngaku digigit ular sama Rasulullah, cukup diludahi, sembuh. Terus ularnya, namanya Nabi itu punya mukjizat, Pak. Ditanya sama Rasulullah, ularnya masih di situ. Kenapa kamu gigit sahabatku, wahai ular? Habis gangguin pandanganku. Aku kan nungguin engkau lama banget, bukan cuma sehari dua hari, tahunan.
Tiba-tiba pas engkau ada temenmu nutupin, menggigit. Ngapain? Gitu. Itu ular. Jadi para nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kemuliaan yang luar biasa. Walaupun yang terkenal bisa bicara dengan hewan itu Nabi siapa? Sulaiman, tapi Nabi Muhammad juga bisa sama ular, sama unta, bisa. Kalau pas Allah menginginkan. Tapi terkenalnya yang paling terkenal itu bisa menundukkan dan bisa berbicara dengan hewan, itu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Nah, kalau sampean dikasih bisa bicara dengan hewan, wah, jadi mama gupron. Nggak tahu bahasanya gimana, kola aja. Ya alam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ini orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar. Ma min abdin, tidak ada satu hamba rozako yang Allah yang diberi rezeki, rozako yang memberikan rezeki hu kepada hamba, siapa Allahu Allah, asro khisalin, kasih rezeki 10 perkara, illa wakot naja, kecuali dia akan selamat. Tidak ada hamba yang dikasih kenikmatan rezeki 10 perkara ini kecuali dia akan selamat min afati, dari mara bahaya, wal ahati, dan perkara yang rusak, kuliha, semuanya. Wal ahadu atfu muratif, lafal ahad itu atof muratif itu sinonim, jadi maknanya ahad sama afat itu nggak jauh beda. Jadi itu namanya atof muratif, makna yang apa, sinonim atau sinonim, maknanya berdekatan, hampir sama ya, atau bisa dibilang sama bisa. Waya fil asli ma yufsidu zar'a, kalau makna aslinya ahad itu perkara yang merusak tanaman, hama, perkara yang merusak tanaman, itu asli makna ahad. Tapi di sini ya perkara yang merusak, akan diselamatkan oleh Allah dari perkara yang merusak, dari perkara yang membahayakan. Wasoro, dan jadi siapa abad tadi fi darajatil muqarrabin, di dalam derajat atau mendapatkan derajat muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang dekat dengan Allah. Wanala darajatal muttaqin, dan orang ini akan mendapatkan derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Makanya gini, abror itu baik, muqarrabin itu orang yang dekat. Muqarrabin itu makanya mulyadi qorib, artinya qorib itu dekat, ya, dia mas siapapun dekat dia qorib. Makanya mulyadi, muqarrabin itu artinya dekat. Makanya maksiatnya Nabi Adam memakan buah khuldi itu hasanatul abror sayyi'atul muqarrabin. Nabi Adam memakan buah khuldi itu hasanatul abror, baik, makanya itu baik bagi orang-orang yang baik, yang ahli berpikir yang baik. Maka Nabi Adam memakan buah khuldi itu bagi pandangan abror, orang-orang yang baik, itu bagus. Wasayyatul muqarrabin, tapi di pandangannya orang-orang yang dekat dengan Allah itu perkara yang jelek, sayyiat. Siapa yang sayyiatul yang muqarrabin itu? Ya para malaikat. Malaikat melihat Nabi Adam ketika melanggar perintah untuk tidak memakan buah khuldi itu jelek. Tapi orang-orang yang berpikir sekarang ya itu baik. Kok bisa? Karena memang Nabi Adam memakan buah khuldi itu lantaran adanya kita-kita. Kalau Nabi Adam nggak makan buah khuldi, itu nggak ada kita. Kok bisa? Karena di surga tidak ada hamil, tidak ada anak
pinak. Jadi sampai sekarang nih kalau Nabi Adam nggak makan buah koldi, ya udah Nabi Adam aja, nggak ada sejarah. Karena Nabi Adam sama Ibu Hawa udah enak-enakan berdua terus, kita nggak ada. Ya alhamdulillah ini nggak ngakuin dosa, ya nggak juga. Kita jadi nggak punya harapan masuk surga. Namun kita nggak ada. Makanya itu pandangannya hasanatul abrol, dipandang baik. Nabi Adam makan buah koldi itu bagi orang-orang yang baik, yang berahli pikir. Tapi bagi malaikat itu jelek. Jadi kalau ada perkara itu kadang di satu sisi baik, di satu sisi bisa jelek atau sebaliknya. Ai alladzina taraku syahwan nafsi. Apa sih mutakin di sini? Jadi setiap lafal mutakin itu ada definisi masing-masing. Kalau yang sering kita dengar mutakin itu yaitu orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu setiap Jumat disampaikan. Itu udah biasa. Tapi di sini sedikit beda. Apa itu mutakin? Mutakin itu alladzina taraku syahwatan nafsi. Orang yang meninggalkan keinginan nafsu. Itu mutakin. Orang yang bisa meninggalkan keinginan nafsu. Wajtanabul manhiyati, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Nah, itu sama ya. Ijtinabul at-taqwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Yang kedua sama, yang pertama ini seperti sama juga, cuman agak beda kalimatnya, yaitu bisa menahan, meninggalkan yang diinginkan nafsu. Contoh-contoh nih, nasi halal nggak? Halal. Hasilnya dari mana? Kalau dari nyolong? Oh, dari kerja. Oke. Nasi yang kita makan dihasilkan dari kerja. Pas kita kebetulan lauknya cocok. Umpama yang senengnya rendang, pas kebetulan ada rendang. Kalau yang kebetulan seneng sate, sate. Itu sampean ngambil nasi, ya kan? Itu biasanya itu cuma sesentong lebih setengah biasanya, karena ini lauknya cocok, halal lagi, itu kira-kira cukup nggak 1,5 sendok nambah. Dan nambahnya itu, ini contoh kecil aja, nambahnya itu walaupun itu halal, itu termasuk tidak bisa menahan nafsu. Harusnya memang porsi kita tuh 1,5 sendok. Wah, karena lauknya cocok, 2 centong. Lauknya belum plus lauknya itu, sehingga habis makan kemelakaran. Kekenyangan, habis makan kekenyangan. Itu nggak boleh, Pak, bagi mutakin. Hal itu nggak boleh, walaupun halal. Makanya orang terdahulu itu bisa menahan gitu, makan aja. Kata baginda Rasul, makan itu yang penting bisa menguatkan punggung. Artinya apa? Secukupnya aja untuk ibadah. Kita kan enggak, jujur aja. Kalau lauknya cocok, embat. Kalau lauknya enggak cocok, baru ngikuti sunnah Rasul. Makan dikit. Karena apa? Lauknya enggak cocok. Tuh. Awaluha, yang pertama dari 10 perkara tadi, ini. Sidqun daimun. Jujur selalu jujur. Nah, ini susah nih, Pak. Atau benar, selalu benar, jarang berbuat salah. Jujur tapi istiqomah itu susah, Pak. Kadang kita, mohon maaf nih, Bu, Ibu seneng punya mantu yang jujur, seneng punya calon mantu yang jujur. Ada datang ke rumah ibu orang ngomong, yang satu datang, Bu, saya seneng sama anak ibu. Kamu punya apa? Alhamdulillah saya gaji sebulan
600.000. Oh, Bu, ini jujur ini nih, jujur. Gaji 600.000. Terus itu bawa motor, pinjem. Motor juga masih pinjem, Bu. Rumah, boro-boro rumah gaji 600.000. Masih ikut bapak itu pun ngontrak. Jujur kan ini? Yang satu nih, datang bawa mobil, ngakunya gaji 5 juta, tapi aslinya pengangguran. Mohon maaf nih, Ibu pilih mana coba? Hah? Tuh, makanya orang jujur susah, Pak. Mempertahan jujur. Tapi ini yang susah di sini nih ujiannya itu. Kita disuruh milih yang mana nih? Suruh milih mana? Tetap orang rata-rata ketipu dengan casing, dengan penampilan bodoh amat. Yang nipu juga sama, bodoh amat. Ntar urusan belakang. Yang penting dapat dulu. Tuh, kelakuan itu namanya. Nah, ini yang susah itu. Sidkun daimun ma'ahu, jujur yang benar disertai kolbun qaniun, disertai dengan hati yang nerima. Itu susah, Bu. Jujur itu bagus, tapi harus disertai dengan hati yang nerima. Itu luar biasa susahnya. Orang kerja di kantor, mohon maaf nih, saking jujurnya, kira-kira cepat diangkat naik apa cepat disingkirkan? Ya kalau pas bosnya jadi manajernya itu baik ya. Kenapa kalau orang di kantor yang jujur sering disingkirkan? Karena bosnya takut cacatnya ketahuan, ini bahaya banget nih orang. Terlalu jujur, polos nih. Itu makanya ya ini yang dipertahankan nih, susah nih. Belum kerja ditugasin keluar, ya kan? Ntar ada perdin, ada menginap hotel, ada ongkos pesawat. Oh, ini berat banget. Ini saya pernah alamin masalahnya. Pernah alamin waktu tahun 2007. Itu kita sering ditugaskan ke Kalimantan dulu. Itu susah, Bu, mainnya tim masalahnya. Ya kita kalau nggak ikut, ini kan jujur nih, ngomongin jujur nih. Kita kalau nggak ikut tim sama tim disingkirin, besok nggak dipakai lagi. Kalau ngikut, ya tadi berantem tadi. Ini perkara dosa nih. Kita naik taksi, katakanlah 200.000, nulisnya ada yang 500. Memang jaraknya jauh, tapi kan di daerah. Bisa di otak-atik gitu. Itu kalau kita jujur-jujuran ngomong sama kantor, yang satu ngomong bilang 500, bikin laporan, terus kita ngomong 200, kita ditempelin nggak? Udah tempelin kita. Makanya jujur itu susah untuk istiqomah. Jujur yang istiqomah itu yang susah. Kalau sekali-kali mau jujur oke, tapi ada saatnya kita itu dipaksa keadaan untuk tidak jujur. Ini yang permasalahannya ini. Airodin, yaitu ridho, bil qismati, dengan bagian. Fasid kullisan, maka benernya atau jujurnya lisan itu awalu sa'adatin, awalnya keberuntungan. Jadi kalau lisan itu jujur, itu tanda awal dari keberuntungan. Mangkola sidkuhu, barang siapa yang sedikit jujurnya sedikit berarti banyak bohong. Kola sodikuhu, maka sedikit pula temennya. Orang kalau suka bohong, temennya banyak dikit Pak, nggak akan dipercaya. Contoh-contoh nih, contoh yang ini kelaku nih di lingkungan, ya di kehidupan kita lah. Pinjem duit, pas pinjem mah ngemis-ngemis, rata-rata gitu ya, nyanjung-nyanjung, datang sopan banget, luar biasa. Kalau pas butuh, janji nih,
Nggak lama, saya pinjam paling 1 bulan. Oke, kita kasih nih. Ketika kita kasih 1 bulan pas hari harus bayar, kita minta nih rata-rata itu ngasih yang minjemin sama yang pinjem galakan mana? Ya itu. Galakan yang pinjem itu luar biasa. Udah gitu dalil lagi, udah galak dalil lagi. Itu luar biasa itu. Ini ujian, Pak. Bener. Kita minta duit kita, sudah sopan mintanya, itu mualah diomel-omel sama yang pinjem. Masih mending kalau diomel-omelin. Kadang dibawain parang itu saya lihat di YouTube. Belum minjem, kita nagih, dibawain parang. Parah itu. Jadi orang yang jujur itu insya Allah dalam lingkup masyarakat temennya banyak. Orang yang kadhib, yang tukang bohong, suka dusta, itu temennya dikit. Kenapa? Orang antisipasi. Ada si anu nih, hati-hati nih. Kalau ngomong nggak pernah bener. Kadang dia jujur, tapi sudah biasa terkenal bohong, itu juga susah dipercaya, Bu. Orang ini biasa bohong, tapi suatu saat dia ngomong jujur, orang tidak akan percaya. Makanya kalau ngeriwayatkan hadis, itu hadisnya dhaif, if kalau tukang bohong. Bisa jadi maudhu, jadi hadis palsu. Wafani, yang kedua, 10 rizki tadi, sabrun kamilun, sabar yang sempurna. Wah, ini susah nih. Ma'ahu, disertai syukrun daimun, syukur yang istiqomah. Sabar disertai syukur. Ini yang susah nih, Pak. Sabar itu susah, Pak. Sabar itu kalimat yang mudah diucapkan namun susah diimplementasikan. Makanya orang sabar itu termasuk ciri muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Ada sabar tapi tidak disertai syukur. Nah, ini makanya nih, sabar yang mendatangkan pahala, yang jadi rezeki itu sabar yang disertai dengan syukur. Ada sabar yang tidak disertai dengan syukur. Dikasih nih, Allah, dikasih oleh Allah rezeki. Oh, katakanlah gaji setiap bulannya 1 juta. Sabar dia, terima. Tapi gerutu, itu namanya sabar tapi tidak bersyukur. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdalul imani, seutama-utamanya iman itu as-sabru, sabar, wasamahatu dan kemurahan. Samahah itu apa sih yang bahasa yang lebih enaknya itu? Toleran. Nah, jadi seutama-utamanya iman yaitu sabar dan toleran. Samahah itu toleran, Pak. Toleran itu yang memaklumi lah, gampang memaklumi, enggak emosional. Contohnya lingkup kita nih, ada tetangga yang hajatan, kan sering kan digelar di depan rumah. Kita tetangganya nih, jatahnya besok masuk kantor. Nah, ini contoh aja. Ketika musiknya, biasanya kalau di kampung kita kan anggap ini ya, Bu, apa, Bu? Campur sari. Nah, itu sampai di atas jam 10. Wah, kita kalau nggak sabar keluar, udah berhenti nggak? Besok kita kerja, ngerti nggak? Aduh, mohon maaf nih,
Contoh itu. Itu namanya nggak samahah itu, nggak toleran. Ada lagi nih, mohon maaf nih, kalau salah juga. Ngaji nih di masjid kalau puasa, momennya kan cuma sebulan sekali. Itu umpama kelewat dikit dari jam 10 umpama. Itu kan kadang ada yang marah-marah. Itu menurut saya kurang samahah juga, kurang toleran. Kenapa? Memang waktunya puasa untuk tadarus. Nah, itu sama. Yang masjid kan toleran nih, sama-sama. Yang ngaji juga sama. Ini waktunya orang istirahat. Berarti jam 10 harus nggak usah pakai mic. Itu namanya samahah tuh. Yang masjid ngertiin, yang luar juga ngertiin. Ini sama. Namanya samahah. Itu namanya samahah. Makanya dalam Al-Quran untuk kalau kita punya masalah yang kita mintai pertolongan Allah, lewatnya apa? Wasta'inu wasolah. Wasta'inu, mintalah kalian pertolongan. Kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Bisobri, dengan lantaran sabar, wassolati, dan sholat. Kita orang beriman, insya Allah kalau ada apa-apa larinya ke dalam sholat. Rawahu Dailami. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ni'ma silahul mu'min, senikmat-nikmatnya atau sebagus-bagusnya senjatanya orang mukmin, ini yang tadi saya bilang, itu as-sabru, sabar, wa du'a'u, dan doa. Senjatanya orang mukmin itu dua, sabar dan doa. Sedangkan sholat itu fil lughah ad-du'a, sholat itu menurut bahasa adalah doa. Jadi sampean itu doa gini, Allahumma itu mama ya Rabbana atina, itu juga bisa dinamakan sholat secara bahasa. Makanya di Al-Quran sudah disebut tadi, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi pada intinya bahwa sabar itu kalimat yang mudah diucapkan, namun implementasinya sangat susah. Sisipkan kalau kita doa, ya Allah berilah kami kesabaran di dalam menghadapi semua ujian dan masalah. Insya Allah Allah kasih solusi. Tapi kalau kata Gus Bah, jangan minta sabar, karena antar akan ditambah ujiannya. Itu. Kalau doa jangan minta sabar. Ya bisa jadi, tapi kalau saya sering saat itu sisipin tuh. Allahumma ja'alna minas sabirin, ya Allah jadikanlah kami sebagian orang-orang yang sabar, karena orang banyak yang celaka itu karena tidak sabar juga. Waqala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddissa sirrahu, telah berkata siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kaifa yahsulu minkal ujbu, bagaimana yahsulu bisa bagus mingka dari kamu apa al ujbu, ujub, fi a'malika, di dalam amalmu, wa ru'yatu nafsika, dan melihat jiwamu, fiha, di dalam amal, wa tolabul a'wadhi, dan mencari upah, waktu ijol, upah, alaiha, atas amal, wa jami'u dzalika, dan semuanya dari amal dan lain-lain tadi, bitaufiqillahi, dengan taufik Allah. Bagaimana kamu memandang baik, mendapatkan taufik dari Allah kalau perbuatanmu itu diiringi dengan ujub. Ujub itu apa?
pamer. Ujub itu ini bangga gitu loh. Ujub itu gini. Kepengin dipuji orang. Contohnya umpama nih saya bisa melantarkan membangun jalan ya umpama ya. Itu kan aku itu. Gitu loh, Pak. Kalau tanpa aku mah tahu jadi apa enggak. Itu sudah sebagian dari ujub. Ini susah Pak dihindari Pak. Sering kita begitu. Sering ya maksudnya jiwa-jiwa kita tuh masih ada gitu. Itu karena saya itu. Kalau enggak saya enggak turun tangan enggak jadi itu. Ada enggak sering gitu? itu bagian dari ujub itu. Kalau itu keluarnya pamer, kepengen dipuji orang. Terus yang kedua yang susah nih, saya belum bisa juga ini. Ya, yang kedua, waru'yatu nafsika, dan orang itu kepingin memandang kita. Kita beramal, tapi kepingin dilihat orang. Ini yang amal yang ringan aja dah, amal yang ringan. Yang sering kita kerjakan, kadang itu muncul Pak. Rajin ke masjid, tiap sholat gitu. Ntar orang mandang saya, orang yang rajin, ahli ibadah. itu termasuk itu. Itu termasuk kok kayak gitu kok mau mendapatkan taufik Allah, maksudnya gitu loh, aku tuh orang yang dapat taufik loh. Itu termasuk bagian dari ujub. Yang ketiga, watolabul akwadi, dan apa yang kita lakukan itu kepingin mendapatkan upah. Ini agak susah nih Pak nih. Kita sudah punya tugas harian nih. Contohlah Irwan, saya gitu ya, yang berusaha untuk menjaga ngimamin masjid umpama. Lama-lama timbul umpama nih, lah ngimamin terus juga nggak ada perhatian dari masyarakat. Mohon maaf nih, ini juga tidak boleh. Itu bagian dari itu. Itu bagian dari kawan-kawannya ujub, kepingin. Akhirnya apa? Kok nggak pernah ngimamin, masjid juga nggak ada perhatiannya mah orang-orang kita lah bahasanya gitu. Itu mohon maaf nih, nah nggak dibayar. Ada nggak kadang kalimat itu? Ada kalimat itu. Itu loh yang bahaya. Yang bahaya ini ngerusak nih Pak. Terus gimana meranginya? Ya kita tanggung jawab, gitu aja. Ini tanggung jawab saya, gitu. Ini tanggung jawab kita, orang yang sedikit punya ilmu harus bisa maju ke depan, gitu. Nih kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus gimana caranya? Ya harus berusaha aja terus, berusaha untuk kita selalu tarkul ma'asi karena Allah, bekerja ibadah karena Allah. Kalau kita pejabat ada tugas membangun ini, memang itu tugas kita karena Allah. Insya Allah itu yang mendatangkan pahala. Mungkin ada yang perlu dibahas ini, masih ada waktu ya Pak? Ya. Mungkin ini di luar konteks. Kita sering mendengar setelah Awabin. Apakah bacaan surat-suratnya itu khusus orang mau komplain? Enggak. Tapi nggak mau komplain. Ya, Pak Kasman dulu. Sholat awabin, ini ntar ya. Sholat awabin itu sholat yang dikerjakan setelah sholat maghrib. Ada dua versi. Ada yang mengatakan sholat awabin itu ba'diyah maghrib. Ya, ada yang mengatakan juga sholat awabin itu setelah sholat ba'diyah maghrib, sholat lagi 2 rakaat, nama sholat awabin. Syaratnya
sholat awabin itu dari rangkaian maghrib, wiridan dan lain, jangan diselingin berbicara dengan orang lain. Jadi kita jangan ngobrol. Jadi habis sholat ya, sholat terus wiridan kalau di adat kita, terus kita sholat habis doa sholat ba'diyah, terus ditambah 2 lagi namanya sholat awabin. Suratnya apa? Enggak ditentukan suratnya. Yang setahu saya, yang saya pelajari, saya dapat dari kiai, itu cuma 2 rakaat sholat awabin. 2 rakaat. Ya. Makanya kalau dibilang 4 ya sama ba'diyah tadi. Syaratnya biar sholat awabin itu dinamakan sholat awabin, itu jangan ngobrol. Jadi kita langsung aja setelah sholat mau digodain bocah ataupun usuai jangan ngobrol. Saya sering itu ngobrol dulu baru sholat. Itu sudah tidak termasuk kesempurnaan, sempurna sholat awabin yang sempurna karena sudah diselingin dengan ngobrol. Ya Pak ya. Terus itu Pak itu komplain. Tapi ketika orang yang komplain itu dikomplainkan balik komplain nggak mau. Itu namanya keras kepala. Ya kalau komplain diterangin suatu saat dikomplain lagi ya harus terima gitu. Ya terima. Tapi komplainnya gimana dulu? Komplainnya gimana dulu? Kadang gini Pak, komplainnya itu memang sesuatu yang tidak di apa ya? Yang di luar dia nggak jalanin gitu loh. Dia nggak jalanin ya boleh, kalau dia mendebat boleh. Iya. Makanya gini, ciri mutakin tuh Pak ya, ciri mutakin ini gini. Alladzi nayunfiku nafis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaid, yang kedua ini. Dan bisa menahan marah. Bisa menahan marah itu bukan berarti dia nggak punya marah. Satu, bukan berarti dia nggak punya marah. Yang kedua, menahan marah itu bukan dia semestinya pengen marah tapi kapasitasnya dia jadi bawahan, mau marah ke atasan nggak berani. Itu nggak masuk juga. Yang dimaksud bisa menahan marah itu orang yang mampu untuk ekspresikan kemarahan, mampu banget, tapi dia tahan. Itu yang dimaksud. Tadi kayak tadi, orang dikomplain, semestinya dia mengekat balik karena atasan, ya kan? Tapi dia bisa nahan. Ya, terima kasih, umpama gitu. Padahal dia bisa itu membalas itu, tapi dia bisa nahan. Itu yang dimaksud. Makanya ciri mutakin itu wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan marah, memang dia itu punya kapasitas untuk marah. Bisa dia. Umpama atasan nih, marah anak buahnya yang salah, tapi dia nahan, nggak jadi marah, ditahan. Itulah yang dimaksud wal kadhiminal ghaid. Demikianlah dapat saya sampaikan karena waktunya sudah Isya. Mari kita sama-sama tutup pengajian ini. Namun sebelumnya apabila kalimat-kalimat kami yang kami terangkan banyak salah dan keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.